Bagi trader. Nah, di sini saya mau menjelaskan ada stop layer pada USD Kanada di mana ada new suku bunga. Nah, stop layer pada new suku bunga itu yang dimaksud adalah di mana ada full setup dan ada news yang mendukung, di sanalah kita layer. Nah, di mana saya melihat di daily ini saya identifikasi dulu di mana ada yang namanya daily adalah momentum. Nah, jika ada momentum biasanya akan ada bagi entry kata Cikgu Omali. Lalu saya akan pindah ke H4. Di mana di H4 kita pindah ke H4 selalu MTF. Nah, di H4 ini kita lihat, kita identifikasi dulu. Nah, setelah identifikasi ternyata di H4 juga ada yang namanya momentum. Setelah ada momentum ada re-entry. Ini yang dikatakan jika ada momentum pasti akan ada bagi entry. Dari sini kita belajar ada momentum, ada bagi entry. Itu saja dulu diingat. Lalu setelah ada re-entry, nah market tak mampu membuat momentum. Maka yang kita lakukan adalah tandai support ini. Support yang di sebelah kiri ini. Nah, itu adalah batas. Batas bukan berarti dia tidak bisa ditembus. Kita hanya tahu itu batas. Tetapi untuk dia ditembus atau tidak, kita tidak tahu. Lalu bagaimana cara meminimalisirnya? Kita harus melakukan analisis lagi, identifikasi lagi. Nah, identifikasi kita adalah ke tab di bawahnya lagi adalah MTF. Itu di H1. Nah, setelah kita menemukan yang namanya area support nih, area support ini apa yang terjadi? Ini adalah ekstrim. Lalu setelah ekstrim ada TP wajib. Setelah TP wajib ada MHV. MHV itu di sini. Setelah MHV ada CSAK. CSAK langsung yang namanya membentur stop lubang. Perjalanan terhenti. Karena apa? Ekstrim adalah tanda awal perjalanan berhenti. Berakhir baru tanda awal, itu baru signal. Setelah itu, setelah ada ekstrim, kemudian harga kembali ke support. Meskipun di sini ada momentum, dia terbentur yang namanya support yang tadi kita buat di H4 itu. Nah, setelah ada momentum, dia membuat ekstrim. Setelah ekstrim membuat momentum kembali. Setelah momentum di sini sempat bagi entry. Setelah bagi entry, dia membuat momentum. Ini kita harus pahami dulu perjalanannya. Setelah dia membuat momentum, dia melakukan ekstrim. Kembali signal awal perubahan tren akan mulai berakhir. Signal awal perjalanan harga akan mulai berakhir. Baru signal. Setelah itu dia kembali turun. Di sini kita lihat ketika dia turun terbentur lagi yang namanya support. Ini yang saya bilang ini adalah batasan harga. Batasan harga di mana kita mengetahui di sanalah saya akan melakukan entry dengan cara apa? Kita melihat kembali yang namanya MTF. Di sini memang tidak ada yang namanya ekstrim. Ekstrim tidak ada, tetapi di sini ada yang namanya momentum lalu bagi entry tak membuat momentum. Justru dia reject. Yang kita lakukan adalah ketika news ini terjadi 10 menit 5 menit news sebelum terjadi kita pindah ke M15. Di M15 kita lihat apa? Kita lihat di area yang kita tandai itu. Nah, terjadi apa? Nah, di area itu ketika news terjadi, news itu di sini. News itu ini. Sebelum news dari sini kita sudah membaca ada ekstrim di area support, ada TP wajib, ada MHV, ada CSAK, kemudian melakukan re-entry belum. News belum rilis. Di sini yang saya bilang jangan tergesa-gesa dulu. Kemudian turun lalu reject. Reject ini terkena yang namanya support dan low BB pada TFM 15. Jika kita lihat di H1 sama dia low BB dan terbentur juga yang namanya support. Nah, lalu setelah itu news terjadi, maka saya lakukan layer. Mengapa melakukan layer? Karena di daily kembali lagi kita punya target apa? Mahi. Mengapa mahi? Karena jika ada momentum maka akan ada bagi entry kan seperti itu. Itu kata Om Ali, Cikgu Om Ali. Nah, dari sini saya punya inisiatif mengapa saya melakukan buy. Ini adalah counter trend. Nah, semoga penjelasan ini bisa dipahami dan ini adalah untuk pembelajaran pribadi saya. Dan jika memang video ini membantu, alangkah baiknya jika kita sama-sama belajar. Nah, di sini tidak ada maksud menggurui ataupun lebih pintar, tidak ada, karena kita sama-sama mempelajari atas apa yang ada di YouTube.
yang tersebar di YouTube, yaitu BBMA Cikgu Omar Ali. Nah, hanya beliaulah yang paling tahu tentang teknik ini karena beliau yang menciptakan. Jadi kita sebagai yang melihat, yang berusaha mempelajari teknik ini, pasti masih banyak melakukan kesalahan, kekeliruan. Intinya kita tidak usah saling membuli, pelajari saja apa yang kita pahami dan ulangi teknik ini. Itu saja. Bukan berarti saya paling pintar, tidak. Saya pun ada losnya. Maklum, masih sama-sama belajar. Semoga paham dengan penjelasan tadi. Dan seperti biasa, target TP belum. Kita lihat di H1. Nah, sekarang kan kembali dia membuat momentum, belum ada ekstrim. Lalu dia re-entry lagi kan. Nah, jika saya melakukan re-entry lagi, nanti capek nge-close-nya. Itu saja. Karena kalau geser SL plus, berarti 120 entry ini satu-satu harus digeser. Capek juga, mus saya bisa jebol nih. Oke trader, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah kepahamannya. Terima kasih trader sudah menyimak video ini, dan salam profit konsisten dan tentunya salam layar.